Pas mau menuju mobil berikutnya itu di depan percis ruangannya dia. Nah itu posisinya kan di depan dia kan, cuman kan sebelah sana. Nah itu saya sudah selesai, saya mau tengok, itu saya ngeliat Mbak, itu pocong lagi nyender di tembok. Nah Mbak mau ngeliat dia posisi gimana, dia sambil nyender, dia sambil. Setelah udah sampai pintu lift terbuka dong, teman saya keluar duluan, dia ngomong, ayo Mbak, kamarnya mana, tunjukin, sekalian saya temenin sampai depan kamarnya aja. Itu ditungguin Mbak, sampai pintu ketutup, nggak ada yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratnawalan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan narasumber yang bertugas di sebuah apartemen angker di daerah Tangerang. Apa aja yang dia alami, bagaimana keseramannya dan kehororannya, kita sapa langsung narasumber kita. Apa kabar Bang Bimo? Baik, alhamdulillah. Bang, ini pengalaman Abang ketika Abang bertugas di sebuah apartemen di daerah Tangerang. Iya, betul. Apa aja tuh Bang yang Abang temuin? Spill dikit Bang. Kalau di spill itu saya pribadi ketika lagi kontrol di lobi ya, itu saya nemuin resepsionis, muka datar, tapi yang saya lihat tuh kebaya merah. Cuman kalau kebaya merah kan itu khusus hari Jumat kan, di sana kan gitu. Nah, ketika saya balik lagi ke pos, ada orang penghuni yang minta dibukain. Itu dia udah minta bukain, dia nggak mau buka. Pas ditengok sama si penghuninya itu di meja resepsionis, hilang. Gitu. Oh, jadi yang ngeliat bukan Abang doang ya? Bukan, ini udah banyak orang yang udah ngeliat. Oke Bang, tahan dulu Bang. Siap. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratnawalan Channel. Bang Bimo, boleh dimulai dari awal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Bimo. Jadi ini cerita tahun 2013 Mbak. Saya itu baru lulus sekolah, langsung terjun di Satpam. Nah, kebetulan saya itu ditempatin di daerah Tangerang, sebuah apartemen. Dan juga kebetulan juga itu serah terima dari proyek. Hari pertama saya masuk, itu saya jaga pagi, memang saya lihat kondisinya itu masih banyak proyek-proyek ya, masih lalu lalang. Ya normal aja sih, karena kan ini pengalaman barulah masuk di malam pertama, di hari berikutnya malam pertama. Saya kontrol awalnya di pos 1 ya, pos 1 itu kan pintu masuk, pintu keluar itu jadi satu. Itu biasalah Mbak, pengenalan, ngontrol, oh ini kayak gini. Nah, saya awalnya itu ngobrol nih sama satpam proyek, masih ada kan, masih standby, cuman dia untuk jaga-jaga barang-barang proyek aja. Di situ dia ngomong, Bang, sambil ngopi ngerokok ya biasa ya, Bang tinggal di mana, biasa basa-basi. Terus saya nggak banyak ngomong, tiba-tiba dia ngomong gini, Bang hati-hati Bang, di sini banyak ininya, setannya. Oh gitu ya. Kalau saya pribadi ya Mbak, saya tipikal orang kalau orang bercerita, oh di sini ada setan, saya orangnya nggak percaya. Tapi kecuali saya melihat sendiri. Memang agama saya Islam, tapi saya memang percaya. Cuman kalau hanya di omongan, berupa omongan, itu saya nggak percaya. Takutnya kan dia bohong kan gitu. Nah, balik lagi nih Mbak, dia ngomong kayak gitu, oh ya
kita ya biasa aja. Terus ternyata ada nih teman lagi jaga di basement. Basement itu kan cukup luas dan penghuninya juga jarang, belum ada serah terima sama sekali. Jadi ada beberapa mobil, entah itu mobil proyek apa entah mobil manajemen masih stay, itu sekitar jam 11. Itu memang dia masih ngeliat yang bayangan. Terus suara-suara gitu. Nah, di hari kedua, malam kedua, saya kontrol nih. Kebetulan nih, maaf ya Mbak, ini harusnya saya jelasin dari awal. Nah, kebetulan apartemen itu ada 2 tower. Lobby A dan lobby B. Kita sebut gitu aja ya. Nah, saya itu biasanya itu kontrol ke lobby A dulu baru ke lobby B. Nah, di lobby A itu karena dia dekat dengan jalan, jadi kan lebih terang kan. Nah, itu saya sering ngelihat di depan lobby itu kan ada parkiran tuh. Sering ada anak-anak kecil lewat. Padahal setahu saya baru serah terima kok ada anak kecil gitu. Saya pikir mungkin anak-anak penghuni kan mungkin. Tapi saya nggak ini. Cuman yang saya heran itu ada 3 terus kepalanya botak-botak gitu kan. Saya ngeliat seperti itu. Nah, saya pindah ke lobby B. Nah, lobby B ini agak serem sih menurut saya karena itu memang benar-benar nggak ada dan penghuninya juga jarang. Maksudnya nggak ada yang bawa mobil. Entah dia parkir di basement, saya juga nggak tahu. Jadi depan parkirannya itu gelap dan suasananya itu kayak menurut saya agak serem sih. Saya sendiri pun sebagai satpam di situ agak-agak serem walaupun orangnya cuek gitu kan, jalan tempat malam tempat gelap cuek aja. Cuman saya tadinya mau lewat, ini saya balik lagi karena saking seremnya gitu. Nah, itu pengalaman pertama nih. Nah, setelah saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah di situ baru nih Mbak udah mulai saya kontrol lagi di lobby itu, lobby A. Nah, saya ngeliat awalnya di meja resepsionis nih Mbak, itu jam 1 atau jam 2 gitu. Saya lihat kok ada orang lagi duduk. Saya kan udah kenal sama resepsionis, ya kan. Ini siapa? Kok baru ngeliat gitu. Apa dia penghuni, dia duduk di situ, saya juga nggak tahu kan. Cuman ya saya namanya satpam kan kita 3S, senyum salam sapa. Ya kita tegur lah dia. Pagi Mbak, karena kan jam 2, jam 1, jam 2 lah. Pagi Mbak. Nah, dia itu nggak jawab. Cuman dengan senyum, bukan senyum dengan datarnya. Nah, rambutnya itu kayak terurai gitu. Cuman yang saya ingat dia pakaiannya merah. Cuman saya jelas lagi itu pakaian kebaya gitu. Lagi duduk di meja resepsionis. Ya saya pikir kan ada orang kan. Ya udah saya muter lagi ke lobby B, nggak ada apa-apa. Nah, saya balik nih Mbak ke pos 1 itu, pos depan. Datanglah sebuah mobil. Penghuni saya kenal, penghuni pertama kedua kayaknya. Dia masuklah, dia parkir. Beda 30 menit apa 45 menit. Dia datang tuh Mbak, ibu-ibu. Dia ngomong, Pak, sambil kayak agak lari sedikit sih. Dia bilang gini, Pak, tolong bukain akses saya dong. Loh, emang kenapa akses ibu? Soalnya ini Pak ketinggalan di dalam kamar saya. Oh gitu, emang ibu gedung apa? Oh saya gedung A. Oh ya udah, oke. Kamar berapa? Sekian Pak, oke. Udah sambil jalan nih, karena dari pos 1 ke lobby A itu ya lumayan deket lah, tapi kan bisa berbincang dikit. Dia ngomong gini, Pak, tadi saya kan parkir mobil, saya lihat Pak ada orang lagi duduk di meja resepsionis. Saya pikir itu resepsionis. Akan saya lihat dong Mbak, tadi kan sekitar jam 1 jam 2 kan, 45 menit. Lah, bukannya gak ada orang gitu. Emang saya ngeliatnya awal kan, ada orang ya. Oh ya udah, dia cerita,
Saya ngomong, Mbak tolong bukain dong akses saya ketinggalan di kamar. Orangnya ngangguk Mbak, kata si ibu itu, ngangguk dia. Tapi nggak jawab, ngangguk doang. Nungguin lama, itu katanya 15 menit lah. Dia teriak lagi, Mbak tolong dong bukain aksesnya, saya ini. Itu sambil nengok ke meja resepsionis, itu nggak ada Mbak. Oh. Itu nggak ada. Nah kira kan saya bilang, ibu halu kali, sambil bercanda. Enggak Pak, saya ngeliat bener kok. Bu, ini jam berapa Bu? Resepsionis tuh jam kerjanya operasionalnya sampai jam 10 malam Bu. Cuman ada satpam doang. Emang ibu ngeliatnya gimana? Itu pakaiannya merah, rambutnya terurai, sama yang saya jelasin dong. Oh, mungkin halu ibu. Saya bilang gitu untuk nenangin dia aja. Ibu emang lantai berapa sekian Pak? Oh yaudah saya temenin deh. Saya khawatirnya takutnya ketemu di tengah jalan kan nggak mungkin, nggak lucu kan. Selesai, ya hal ini saya nggak mau cerita ke teman-teman. Biarin deh teman-teman tahu sendiri gitu kan. Ini pas shift malam pertama. Shift malam kedua itu ada yang nemuin lagi Mbak. Cuman bukan nama saya. Dia itu ceritanya lagi penghuni itu lagi ngerokok. Dia ngeliat katanya lagi jalan dia duduk. Mungkin si penghuni itu ngajak ngobrol. Bapak-bapak ngajak ngobrol, katanya diem aja, muka datar segala macam. Nah, taunya dia itu setan pada saat dia keluar, terus dia nengok ke belakang, nggak ada. Nggak, dia apa-apa kalau itu penghuni kedua, itu inget banget saya. Dia kalau ngobrol sama satpam mulu udah. Pokoknya sama satpam, ngopi sama satpam. Dia nggak mau namanya nongkrong di lobi. Kalau rame baru nongkrong, tapi kalau sepi nggak berani dia. Nah hal itu tuh rame tuh Mbak, ke penghuni. Makanya gedung itu walaupun udah isi duluan, tapi paling sepi lobinya. Padahal lobi A itu terang ketimbang lobi B. Nah ini kondisinya lobi B itu malah lebih enak Mbak, nggak ada apa-apa. Saya nggak pernah nemuin. Paling ya orang bayangan lewat ya nggak jadi masalah kan, no problem. Tapi ini yang rame ini yang benar-benar menurut saya agak serem. Nah setelah seminggu, ini sih beda gue ya Mbak ya, beda grup. Ini saya disclaimer juga nih, orangnya udah meninggal, jadi almarhum. Jadi saya sebenarnya nggak enak nih, cuman saya nggak mau cerita kesananya. Ini pengalaman aja. Jadi si almarhum ini kebetulan dia lagi nongkrong di situ Mbak, di lobi A itu. Duduk di meja resepsionis, ya entah dia nyetel musik atau apa, karena kan sepi kan. Dan saya juga nggak tahu dia udah denger cerita itu apa nggak tahu. Nah, pada saat dia lagi duduk itu, dia ditegur sama kalau saya sebut kebaya merah itu. Dia ngomong, Pak, tolong dong bukain pintu aksesnya, saya nggak mau. Katanya suaranya lirih. Oh iya Mbak, dia waktu itu sempat cerita ke teman-temannya, umurnya 21 kalau nggak salah. Oh iya Pak, emang lantai berapa? Lantai 5. Nah, kan dibukain nih Mbak. Nah, sebagai satpam kan nemenin dong. Oh ya Mbak, sekalian saya temenin. Dia diem aja. Nah, itu posisinya kayak sama, rambut terurai. Setelah masuk lift, dia nanya, emang Mbak ruang kamar berapa? Kamar sekian. Masih ngomong Pak, masih ngomong. Nah, setelah udah sampai pintu lift terbuka dong, teman saya keluar duluan. Dia ngomong, ayo Mbak, kamarnya mana, tunjukin, sekalian saya temenin sampai depan kamarnya aja. Itu ditungguin Mbak, sampai pintu ketutup nggak ada yang keluar. Nah pas dibalik lagi nih dia nih, kan dipencet lagi tuh tombolnya,
dilihat nggak ada orang. Nah itu ceritalah almarhum. Paginya kan kebetulan ketemu saya tuh lagi sebelum apel, cerita kayak gitu ya. Saya kan agak wah jangan-jangan dia nih gitu, pikiran saya gitu kan. Nah setelah itu saya nih kebetulan di CCTV Mbak, saya cek di rekamannya, emang benar Mbak, ada kelihatan. Oh. Kerekam di CCTV. Teman saya nerima nerima tamunya, kelihatan ya gerak-gerakannya. Wujud. Cuman kan depan lobi itu kan ada kamera yang muter itu ya, apa sih? PTZ apa gitu ya, nggak tahu ya. Kebetulan itu nggak nyorot ke meja resepsionis, nyorotnya ke parkiran. Nah, ketika di pintu akses kan ada kamera tuh, itu kelihatan Mbak. Cuman nggak kelihatan kaki. Maksudnya kalau jalan tuh langkah kaki kan kelihatan. Nah dia nggak kelihatan. Saya masih berpikir positif. Nih kayaknya orang bener kok gitu kan. Sampai depan koridor itu masih kelihatan. Teman saya masih ngajak ngobrol, kelihatan tangannya gerak. Pas depan udah masuk lift. Saya tungguin dong di lantai 5. Pas keluar lift teman saya doang keluar. Dia nungguin, emang kelihatan nungguin. Nah pas saya kan ngeliat, pintu lift ketutup nih. Dia nengok lagi nggak ada. Nah dia kayak orang kebingungan dalam lift itu. Celana nggak ada. Akhirnya dia turun. Wah berarti bener nih. Gitu. Nah setelah itu seminggu apa 1 bulan ya saya lupa. Pokoknya itu setelah ketemu itu Mbak. Jadi almarhum meninggal. Agak lumayan tragis. Ya saya nggak mau cerita. Udah meninggal, saya datang kuburannya, set beres. Kebetulan saya masuk malam Jumat. Nah saya kan serah terima nih Mbak. Itu danrunya, komandannya, leadernya, lagi kita ngopi bareng sebelum apel, dia ngomong, bro, almarhum ada yang SMS. Dulu kan zamannya SMS ya Mbak ya, belum BBM. SMS apa? Ada yang SMS ke istrinya. Ada yang, Bapak di mana? Saya penghuni lantai 5. Wah itu saya, Mbak saya merinding nih. Itu saya sempat astagfirullahaladzim, ini bener apa enggak nih? Ya tapi saya dalam hati ya, saya cuman bilang bohong kali, dan bener. Tadi sini datang sini ngasih unjuk ke gua. Kalau gua bisa foto mau gua foto. Oh ya udah deh. Ya saya sih nggak tahu ya apa meninggalnya gara-gara itu, apa nggak tahu juga, saya nggak mau menghubung-hubungkan ya. Namanya meninggal kan udah urusan apa yang di atas. Nah itu semenjak itu Mbak, awalnya tadi cuman perbincangan, itu semua karyawan tahu. Makanya kalau sudah masuk jam 12 malam ke atas itu nggak ada yang berani. Paling kalau yang satpam itu paling cuma numpang lewat aja, nggak berani duduk di situ. Saya pernah duduk di situ sendiri jam 1 jam 2. Bukannya nantangin ya, bukan. Saya duduk, saya dalam hati penasaran. Gue pengen ngobrol sama dia, ketemu aja nih. Itu nggak ada apa-apa. Cuman penghuni masuk, penghuni keluar, udah gitu aja, Mak. Nah, kalau temen kayaknya nggak ada sih, cuman itu aja. Nggak ada lagi. Nah, kalau menurut saya sih Mbak, mungkin korban, mungkin ya, karena kan namanya proyek saya juga nggak tahu. Kalau saya pribadi sih saya cuma bisa ngirimin Al-Fatihah aja, mudah-mudahan kan nggak bergentayangan mana-mana. Itu sih Mbak, itu yang menurut saya agak serem, karena dia munculinya itu ya muncul kelihatan, tapi ketika kita lihat nggak ada gitu. Dan itu setiap, saya sih nggak tahu ya cerita teman-teman gimana, pasti ada, saya kan ada. Kalau saya pribadi ketemunya seperti itu, gitu sih Mbak. Nah, si resepsionisnya sendiri yang bertugas resepsionis pernah ngeliat nggak? Oh iya, benar, ada, pernah ketemu. Jadi ini agak sore ya. Kejadiannya itu sekitar, lupa saya.
Pokoknya resepsionis itu sebelum pulang, kan dia pulang jam 10 ya. Nah, dia jaga sendiri nih mbak, cewek. Dia mau ke toilet, mungkin kebelet apa gimana saya nggak tahu, toilet. Itu penghuni masuk, minta kunci kamar, karena kan dititipin dong, mbak nitip kunci dong, saya mau ini. Mungkin dia dari mana. Nah kebetulan ngelayanin si kebaya merah itu. Ditanya diem aja, Pak saya minta ini dong, minta kunci unit saya. Diem aja, tapi duduk di resepsionis mbak. Diem ya, rambutnya terurai. Terus? Tiba-tiba resepsionis yang jaga itu keluar dari kamar mandi. Biasa kan, ibu, ya ibu, nih kuncinya. Dia nengok, lah kok nggak ada. Oh. Itu menurut saya sih jahil banget sih kalau menurut saya itu. Nah dia sampai bilang, Pak mungkin dia bayar ya mbak ya, dia kan bayar ya, kok pelayanannya gini. Itu sampai komplain mbak, resepsionis sampai nangis, bu bukan saya, padahal emang udah deket. Komplainnya ke manajemen gitu. Gara-gara itu teman saya kena SP1. Oh, nyelakain orang berarti ya? Kalau menurut saya sih bukan nyelakain orang, jahil sih bu. Jahil ya. Masih di gedung yang sama, dan itu setelah kejadian itu ya mbak, almarhum udah meninggal. Itu setelah 1 tahun kemudian, itu tahun 2014 ke 15 menjelang akhir. Nah ini sebelum hari H saya lembur. Waktu itu kan saya posisi lembur ya. Ini saya tarik mundur seminggu sebelum saya ketemu. Jadi kalau malam itu ada OB nih mbak. Ini fisiknya si OBA ini gemuk, si B ini kurus. Nah dia itu kan masuk jam 11 malam sampai jam berapa gitu saya lupa. Kebetulan mereka itu mau main game. Dulu kan zamannya cewek tuh. Nah karena nggak ada kuota apa gimana, mainlah wifi di basement. Kebetulan di basement itu ada wifi. Nah itu satu lingkup tuh mbak, maksudnya di ruangan manajemen wifi-nya ya, satu lingkup sama kantornya dia. Nah kantornya dia itu depan ruangannya dia itu ada pilar gede. Nah dia itu lagi ngopi di situ mbak, ceritanya nih. Dia lagi ngopi, itu jam 1 jam 2 dia ngopi. Tadinya kan awalnya di dalam, cuman karena dia ngeliat bayangan-bayangan kan di kaca itu, dia jadi pindah depan pintu gitu kan, karena bisa ngerokok. Pas lagi ngerokok, lagi main game nih, nunduk dua-duanya. Menurut si kurus, feeling udah gak enak. Dia lagi nunduk nih, depan dia pilar nih mbak, lagi nunduk. Dia naik ke atas, ada pocong mbak. Oh. Nah pocongnya itu sambil ngeliatin mereka berdua. Cuman si kurus itu gak mau ngomong sama yang si gendut, karena si gendut ini dia bawa motor. Nah terus lari juga gak bisa kan, namanya gemuk kan. Nah dia mikir, kalau gua ngomong lari, dia susah nih, bawa motor gak bisa lari. Nah kira yaudah deh gua tahan deh gitu. Ternyata mbak, di saat yang sama si gendut juga ngelihat, posisinya sambil nunduk nengok. Jadi sebenarnya sama-sama lihat, cuman nggak berani ngomong. Itu mbak, dia ngeliat jam 2 katanya, sama-sama ngeliat jam 2 sampai jam 4 masih ditongkrongin sama tuh pocong. Dan itu katanya main sambil merinding. Ya, saya kan sempat saya tanya kan waktu itu, sambil merinding. Terus juga katanya sesek kan, saya nggak ngerti seseknya kenapa, mungkin karena takut. Akhirnya nih inisiatif nih mbak, si kurus nyolek nih, bro kita ngopi yuk, kopi udah habis nih bro, sama rokok udah habis gitu. Iya nih bro, oke. Di mana? Itu pos depan loh sama satpam. Oh ya udah selesai beresin kan, dirapi-rapiin. Itu jalannya masih biasa mbak,
Tapi itu kondisinya tuh pocong masih ngeliatin. Jadi mereka berdiri, tuh pocong yang ngeliatin. Bener ngeliatin katanya. Nah itu kondisi pocongnya katanya mukanya gosong apa ya? Iya mukanya gosong. Nah ketika nyalain tuh motor nggak mau hidup mbak. Motor nggak mau hidup, si gendut nih ngomong, anjir nih motor pakai mati lagi gitu. Jadi udah ketahuan kan. Yang gurus ngomong, udah bro sabar bro, starter emang nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya di engkol lah, engkol hidup. Motor hidup, standar naik langsung ngacir, set, ngebut. Depan, pas depan. Mereka ngos-ngosan kayak lari. Gitu kan terengah-engah. Satpam nanya nih teman saya. Kebetulan itu bukan grup saya mbak ya. Nanya, lu ngapa lu berdua gitu kan. Ini bro, gue ngeliat pocong di bawah. Yang kurus cerita. Yang gemuk ngomong, lu ngeliat? Iya ngeliat. Lu ngeliat juga? Iya gue. Lu ngapa kagak ngomong? Begitu mbak. Jadi sama-sama lihat dan mereka saking takutnya, mereka diem aja gitu. Jadi kalau menurut saya lucu aja gitu kan. Nah udah nih, balik lagi nih ke saya nih hari H. Itu saya ketemu mbak main kurus. Saya cengin habis. Wah lu ketemu pocong lu takut lu gitu doang. Karena balik lagi mbak, kalau baru berupa omongan, saya nggak ambil percaya. Jadi sambil itu ya, maaf ya mbak ya, sambil ngepel, sambil ini saya cengin terus kan. Nah, mungkin dia kesel kali ya, tambang kesel. Dia ngomong, ntar lu temu gitu. Ah gua nggak percaya. Itu kebetulan saya lembur dari pagi mbak. Jadi malamnya itu shift saya. Nah, malam saya kan kebetulan bukan jatahnya kontrol kan. Saya itu bagiannya checklist kendaraan inap. Jadi penghuni-penghuni mobilnya, tamu atau siapapun saya checklist lah. Itu jatahnya saya mbak. Seluruh basement. Nah saya posisinya itu lagi di ruangan yang disebutin tadi. Jadi untuk mencapai ke ruangannya dia, maksudnya posisi si pocongnya itu sekitar 10 langkah dari saya. Jadi di samping ada kendaraan nih mbak, sampingnya ruangan manajemen sama ruangannya dia. 1, 2, 0, 0, ruangannya dia. Nah, ketika saya lagi di checklist di sini, mobil pertama, kan namanya basement itu terang kan, kap mobil kan bercahaya gitu pantulannya. Di atas itu kan kayak ada pipa-pipa gitu kan, pipa hidran. Nah, itu saya checklist, saya lihat kok kelihatan kayak ada uncang-uncang kaki. Saya tengok kan, nggak ada. Halu nih. Saya geser lah, mobil kedua, sama mbak kayak gitu. Ih, apaan nih? Saya lihat kagak ada. Pas mau menuju mobil berikutnya itu di depan percis ruangannya dia. Nah itu posisinya kan di depan dia kan, cuman kan sebelah sana. Nah itu saya sudah selesai, saya mau tengok, itu saya ngeliat mbak, itu pocong lagi nyender di tembok. Nah mbak mau ngeliat dia posisinya gimana? Dia sambil nyender, dia sambil, wah itu saya langsung pucat, saya langsung freeze sebentar, saya nggak bisa nyebut apa-apa, saya langsung kabur. Nah kebetulan itu nggak bisa divalidin karena CCTV-nya nggak ada, nggak kesorot di situ. Cuman kebetulan di ruang CCTV tersebut ada leader saya lagi ngeliat CCTV. Kan saya lari tuh, ngeliat leader saya, wah si Bimo ngapain nih? Kok lari gitu? Cuman kan pikirannya mungkin ini kali kebelet apa gimana, dia lari. Saya masuk CCTV, saya duduk, saya gitu kan. Lu kenapa bro? Enggak. Lu kenapa? Enggak. Kenapa? Lu ngomong enggak? Itu kata leader saya ngeliat saya itu pucat, mungkin karena ketakutan. Emang saya lihat tuh itu darah naik ke kepala mbak. Itu saya baru pertama kali ngeliat fisik asli. Karena kan sebelumnya saya biasa aja. Itu saya benar-benar takut setakut-takutnya. Nah
Kata saya, udah bro, kalau udah ketemu kayak gitu udah duduk, lu ngopi dah. Aduh saya nggak berani Dan, saya nggak berani. Nggak berani kenapa lu? Lu takut banget gitu. Kebetulan kan leader saya kan emang orangnya sembrono juga. Akhirnya dibikinin kopi mbak sama dia, bikinin kopi. Lu ngerokok dah di belakang dah, gue temenin. Udah lu cerita lah. Saya cerita yang tadi tuh seminggu, terus saya cek. Dia ngomong, lu sih yang kayak gitu lu cengin mau orang yang ketemu, mampus lu gitu. Oh yaudah, siap Dan. Udah, itu malam pertama mbak. Pas saya kan pulang nih, pas pulang saya ini mbak, di rumah saya meriang. Saya antara mau masuk apa enggak tuh. Akhirnya saya coba, saya paksain. Ternyata saya nggak kuat. Akhirnya saya izin lah. Nah, saya libur. Udah menurut saya kan, udah enak dong, udah nyantai, udah fresh lagi gitu. Nah, saya masuk. Nah, saya kan ikut kopdar motor gitu kan, seneng dulu kan. Kebetulan itu malam Jumat juga. Iya malam Jumat. Saya setelah kerja saya nongkrong, saya ngopi, pulanglah jam 2. Nah, jam 2 malam nih. Kalau dari Tangerang itu ke rumah saya itu dekat rumah ya, ini kondisinya dekat rumah nih, Mbak. Itu kalau mau ke rumah saya ngelewatin 2 kuburan. 1 kuburan keramat, 1 TPU. Nah, kalau yang kuburan keramat kan kata orang kan serem ya Mbak ya. Ini karena emang udah rame kampung, terang dong. Saya cuek aja. Cuman dari situ feeling udah gak enak nih Mbak. Saya lewati terus. Nah, ketemulah TPU nih, yang kedua, kuburan kedua. Itu kondisinya sebelah kanan TPU, sebelah kiri itu pohon bambu dulu. Kalau sekarang kan udah dijadiin jalan tol. Itu ada pohon bambu, pohon palem. Nah, di situ ada cerita memang tetangga dulu pada saat tahun 90 itu tetangga saya lewat situ ngelihat pohon palem tuh jatuh ngalingin jalan, kan mau nggak mau dia harus pindahin dong. Dia keluar, tiba-tiba tuh pohon palem berdiri lagi. Nah itu saya nggak percaya kan. Nah ya saya sih cuek aja, saya jalan situ. Pas lagi naik nih Mbak, itu motor mati tengah jalan lagi nanya. Yang saya khawatirin tuh, saya motornya turun nabrak mobil di belakang. Saya khawatirinnya itu, saya nggak pikiran wah ini kuburan, enggak, saya nggak mikir ke situ. Cuman saya bilang dia jangan mati kayak di sini gitu. Udah matanya mati, tep. Saya starter, saya engkol, itu nggak hidup. Terus saya ingat cerita itu kan, saya bilang dalam hati, ya mudah-mudahan hidup nih, bismillahirrahmanirrahim. Hidup Mbak, alhamdulillah tuh. Saya pasang gigi 1, masukin gigi 1. Tetap motor berat Mbak. Itu motor bener berat. Nah pas sudah ngeliatin tanjakan itu, ketemulah kampung lagi nih Mbak. Ada kakek-kakek lah, orang-orang situ lagi ngopi, teriakin, bang, pocong gitu. Saya kaget. Pocong dari mana, orang gua gitu. Saya pikir pocong sambil nunjuk, dia sambil nunjuk bang, pocong gitu. Saya kan nggak tahu, namanya jalan kan, jalan. Tapi emang kondisi motor saya tuh ini Mbak, berat itu. Nah pas ini karena dia ngomong pocong, apaan sih, tapi kok berat gitu. Saya penasaran sebelah mana, saya tengok nggak ada. Takutnya di belakang nih Mbak, pikiran saya takutnya di belakang. Saya lihat spion nih, spion kan bisa diturunin ke bawah kan. Saya nggak berani langsung naikin kan. Saya lihat dulu ke bawah, kaki itu ada Mbak. Itu kakinya ya, jadi dia kayak cewek gitu, miring gitu Mbak. Saya ngeliat bawahnya itu kusam. Saya ngeliat, waduh ada, itu langsung berinding saya Mbak. Nah pada saat saya diteriakin sama gang rumah saya kan deket tuh, sekitar 5 menitan lah. Itu motor masih berat tuh Mbak.
Di jalan tuh saya ngomong sendiri, deh, udah kayak lu sampai sini ya, sampai sini aja. Gue nggak mau pulangin lu, jauh bener rumah lu nanti, gue nggak mau ya. Pas nyampe gang nih mbak, motor mati lagi. Tep, wah kok motor mati lagi? Saya pikir, apa ya? Saya nyalain, alhamdulillah mbak langsung hidup, motor enteng. Udah saya sampai rumah, alhamdulillah. Nah ini kebiasaan buruk ya. Saya nyampe rumah, saya nggak mau masuk. Tar dulu hawa jalan, tar dulu deh, ngerokok dulu. Nah depan rumah itu ada kebun. Ya memang kanan kirinya udah rumah kan. Nah itu depan rumah saya percis. Di situ ada sumur mbak. Di sumur. Nah saya kan ngeliat kok kayak ada orang lagi jongkok, hitam gede, kayak ada orang. Tapi bukan orang gitu. Saya penasaran. Saya samperin sambil bawa senter handphone, saya suruhin jalan. Tapi saya nggak berani ngedekat. Saya lempar batu dulu. Saya terang, wah lu orang bukan gitu kan? Dia diem aja. Wah lu orang bukan. Itu jam 3-an tuh berarti. Jam 3. Pas saya mau lempar batu lagi, dia ngedehem. Aduh udah nggak beres. Sudah saya buru-buru langsung wudhu, bersih-bersih, wudhu, langsung tidur. Besokannya saya sakit lagi. Ya menurut saya sih, dibilang percaya nggak percaya, ya saya sih percaya jadinya. Ini abis bonceng pocong masih berani ngelihat setan. Iya. Gokil. Ini kan habis bonceng pocong nih, harusnya kan langsung pulang, takut ya. Ini masih nyantai di luar. Enggak sih. Karena orang tua saya ngajarin gini mbak, lu kalau kemana-mana, lu mau pulang pagi atau dari mana, mau pulang siang, lu jangan main masuk ke rumah. Karena hawa luar tuh masuk ke dalam. Tapi jadi masih ngeliat lagi ya. Ya gimana ya mbak. Tapi yang gue bingung, pocong kenapa nggak mau sengkat duduknya? Duduknya tetap gini, nggak usah kebuka kali talinya. Iya nggak tahu deh. Oke deh. Saya sih ini jok aja. Saya waktu itu pernah ngelihat rekaman sih mbak. Dulu udah pas jadi satu saya ngeliat itu rekaman. Nah ini saya juga ingat kan setelah kejadian itu saya ingat kayaknya dulu temen gue diboncengin pocongnya berdiri gitu mbak. Kalau ini duduk miring gitu. Wah saya pikir nih pocong cewek nih kayaknya nih. Oke bang. Ya. Ini untuk intermezzo aja ya teman-teman. Ya semoga menghibur. Terima kasih bang. Sama-sama. Teman-teman diambil yang baik, dibuang yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.